kami calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Di video kali ini kami akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 mengenai coaching dalam supervisi akademik. Saya, Riani Fitrianingsih, akan berperan sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Kauji, berperan sebagai supervisor atau pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ain Ratnasari, berperan sebagai coach. Oke, di sini kami akan mencoba mensimulasikan proses coaching pada modul 2.3, yaitu coaching supervisi akademik. Sudah dijelaskan di awal, saya sebagai supervisor atau sebagai pengamat, Bu Riani sebagai coach, dan Ibu Ain Ratnasari sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Bu hari ini? Baik? Alhamdulillah saya baik, Pak Hilman. Alhamdulillah saya juga baik, Bu. Oke, di sini nanti Ibu akan melaksanakan proses coaching ya dengan Bu Ain Ratnasari nanti sebagai coachingnya. Tapi Bu, sebelum pelaksanaan coaching, boleh nggak ngobrol-ngobrol dulu nih? Boleh Bapak. Oke, terima kasih Bu. Jadi gini Bu, sebelum nanti pelaksanaan coaching, saya akan mengamati Ibu bersama Ibu Ain Ratnasari sebagai coaching ketika pelaksanaan coaching tersebut. Apakah nanti langkah-langkah pelaksanaan coaching itu Ibu sudah sesuai dengan alur tirta? Nah, itu akan menjadi sebuah pengamatan bagi saya. Terus, kemudian saya juga mengamati apakah Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Nah, saya juga akan mendengarkan Ibu mengamati respon serta jawaban dari kunci apakah sesuai dengan pertanyaan yang dilakukan oleh Ibu. Jangan sampai lupa ya Bu, nanti harus sesuai dengan prinsip coaching. Nah, diantaranya ada kemitraan, lalu ada proses kreatif, juga ada memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilaksanakan proses observasi, ada pertanyaan juga nih buat Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh. Oke, pertanyaannya yang pertama gini Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu Riani kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oke, bagaimana kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini tentunya terkait dengan kompetensi inti coaching ya Pak ya, yaitu ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Oke, berarti ada beberapa kompetensi ya yang Ibu akan kembangkan. Di antaranya ada kehadiran penuh yang barusan, terus mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau di antara ketiga hal itu, yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan itu seperti apa, Bu? Untuk lebih spesifiknya, saya ingin lebih mengembangkan di kompetensi yang mendengarkan penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti yang lebih spesifiknya yang mau dikembangkan betul mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Oke, kira-kira nih Bu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu itu seperti apa ya Bu? Oke Pak, untuk indikator ketercapaian yang ingin saya lihat dari coach saya yaitu ketika coach sudah bisa menemukan jalan keluarnya sendiri, solusinya sendiri di atas permasalahan yang ia hadapi. Selain solusi juga, ia juga mempunyai rencana aksi yang akan ia lakukan ke depannya. Oke, baik. Jadi indikator ketercapaiannya adalah coach sudah bisa menemukan sendiri ya solusinya. Oke, yang dihadapi coach juga memiliki rencana aksi ke depan seperti apa. Terima kasih Bu untuk jawaban-jawaban sebelumnya. Nanti Ibu boleh lanjut pelaksanaan coaching. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, efektif. Jangan lupa nanti di akhir pelaksanaan coaching juga ada pertanyaan-pertanyaan lagi Bu. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Terima kasih. Silakan dilanjut. Assalamualaikum Bu Aira. Waalaikumsalam Ibu Riani. Sehat Bu Aira sekarang? Alhamdulillah. Ibu sendiri bagaimana? Sehat Ibu, alhamdulillah. Bu Aira katanya ada yang mau dibicarakan ya sekarang? Oh iya, itu loh Bu, ada sedikit masalah. Nah, saya ingin sharing-sharing gitu.
tentang pembelajaran di kelas. Oh boleh, tapi waktunya nggak lama ya Bu Ira ya, sekitar 10 sampai 15 menit saja. Iya, nggak apa-apa Bu. Oke, jadi menurut Bu Aira ada masalah apa nih terkait di proses pembelajarannya Ibu? Gini Bu, saya itu punya masalah di pembelajaran bahasa Indonesia. Saya kan mengajar di kelas 10. Nah, di sini selama ini pembelajaran berlangsung, saya melihat anak-anak kurang berminat terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini saya merasa memiliki kegalauan. Nah, ini bagaimana? Apakah Bu Riani bisa memberikan pendapatnya harus seperti apa? Kalau menurut Bu Aira sendiri, mengapa murid Bu Aira tersebut kurang berminat atau memiliki minat yang rendah terhadap proses pembelajaran bahasa Indonesia ya Bu ya, yang Ibu lakukan di kelas? Kalau yang saya telusuri dan hasil wawancara juga ada yang melatar belakangi mengapa mereka itu kurang berminat terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Di antaranya karena latar belakang dulu waktu di sekolah sebelumnya di SMP gitu ya, mereka itu menghakimi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia itu banyak membaca, lalu mungkin metode pembelajaran yang digunakan guru bahasa Indonesia di SMP itu mungkin menggunakan metode yang lama, sehingga mungkin mereka menganggap pembelajaran bahasa Indonesia itu membosankan, seperti itu. Kalau dari yang saya dapat informasi dari anak-anak seperti itu. Jadi menurut Bu Aira, adanya minat belajar yang rendah tersebut dalam belajar bahasa Indonesia itu dikarenakan dampak ya Bu ya? Dampak akibat dari pembelajaran yang sebelumnya. Betul. Terkait bahwa anak itu menganggap, murid itu menganggap pelajaran bahasa Indonesia membosankan. Seperti itu. Nah, boleh saya tanya dulu ya Bu Aira ya? Iya, boleh Bu. Selama ini untuk sebelumnya saya tanya dulu, percakapan kita ini, Bu Aira ini ingin mendapatkan apa nih dari percakapan kita sekarang ini? Oke, jadi tentunya saya memiliki permasalahan gitu yang ingin saya selesaikan, dan tentunya saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini, sehingga nanti pada saat di kelas saya tidak kesulitan lagi gitu, bagaimana saya harus memberikan pembelajaran kepada anak-anak di kelas seperti itu. Jadi solusi agar murid Ibu itu dalam pembelajaran Ibu bisa aktif ya Bu ya? Seperti itu. Oke. Kalau selama ini Bu Aira dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia di kelas yang Bu Aira lakukan itu menggunakan metode dan media pembelajaran apa ya Bu ya? Oke. Kalau selama ini yang saya lakukan gitu, melakukan metode diskusi kelompok, karena saya menganggap dengan diskusi kelompok mereka bisa interaksi aktif gitu dalam pembelajaran. Misalnya antara kelompok yang satu dengan yang lain terjadi interaktif gitu. Dan antara guru dan saya sebagai gurunya dan siswa juga ada tanya jawab, dan itu saya kira bisa membangkitkan pembelajaran yang aktif seperti itu. Oke Bu Aira ya. Kalau sekarang bahasa Indonesia sedang mempelajari materi apa ya? Kalau saat ini sudah sampai kepada cerita pendek itu. Cerita pendek ya Bu ya. Oke. Kalau menurut Bu Aira nih ya, murid yang seperti apa nih? Misalkan sekarang lagi cerpen ya Bu ya. Murid yang seperti apa yang mempunyai minat yang tinggi terhadap cerpen itu yang dikategorikan oleh Bu Aira ini mempunyai minat belajar yang tinggi. Murid yang memiliki minat belajar yang tinggi, yang pertama mungkin siswa tersebut antusias terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, siswa tersebut mempersiapkan diri semaksimal mungkin dari rumah. Misalnya malam hari menyiapkan buku pelajaran. Bayang dong gitu ya, kalau misalnya mempersiapkan pagi hari, apalagi misalnya kesiangan, itu kan sangat
tidak maksimal mungkin gitu. Dan selanjutnya anak tersebut misalnya sarapan dulu dari rumah. Sarapan itu merupakan satu indikator keberhasilan belajar gitu. Sekarang kan banyak anak gitu ya, bagaimana menghadapi pembelajaran secara fisik dan psikis gitu yang harus dipersiapkan, dan ini penting sekali gitu. Mungkin itu salah satunya, Bu. Ya, oke. Jadi menurut Bu Aira, murid yang dikategorikan mempunyai minat belajar yang tinggi itu yang antusias, Iya. Bu ya. Selain itu juga harus ada persiapan dari rumah ya Bu Iya, ya, seperti betul. mempersiapkan pembelajaran atau buku-bukunya di malam Iya, harinya, betul. atau sarapan terlebih dahulu dari rumah. Oke. Mungkin satu lagi, Bu, Ya. yang mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir dan itu jarang sekali gitu kan. Mereka mungkin buyar dengan rasa ngantuk atau bagaimana. Jadi secara aktif mengikuti pembelajaran dari Dari awal awal hingga sampai akhir. Oke. Kalau menurut Bu Aira nih, kondisi murid Bu Aira di kelas nih ya, sudah berada di level angka berapa? Oke. Kalau yang saya amati selama ini mereka berada untuk di kelas 10 ya, gitu Kelas ya. 10. Ada di level angka 6. Angka 6. Iya. Mungkin gak nih Bu nih murid-murid Bu Aira tersebut yang sekarang berada di level 6 bisa berada di level 10? Oke. Kalau berbicara kemungkinan ya mungkin saja gitu, karena tidak semua murid juga memiliki minat belajar yang kurang gitu. Ada beberapa siswa yang memiliki minat belajar yang tinggi gitu, dan mereka berada di level yang tinggi, sedang, dan di bawah juga. Jadi untuk mencapai nilai 10 itu sangat mungkin sekali. Nah, kira-kira apa yang Bu Aira bisa lakukan untuk membuat murid yang tadinya masih di level 6 bisa berada di level 10? Yang saya lakukan ya mungkin yang pertama, kalau hasil penelusuran sebelumnya gitu, metode pembelajaran guru yang di waktu di SMP itu menggunakan metode lama, mungkin saya akan mencoba gitu, menciptakan metode atau strategi pembelajaran yang kekinian gitu. Ya, jadi di sini saya akan mencoba bagaimana metode pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan, sehingga anak antusias untuk belajar. Mungkin itu salah satunya gitu. Atau mungkin misalnya menggunakan media YouTube gitu dalam pembelajaran. Maksudnya di sini saya menayangkan sebuah infopus yang memutar sebuah video. Ini kan cerpen gitu. Nah, saya memutar sebuah film, dan kebanyakan kan film itu diangkat dari sebuah cerpen ataupun novel, dan di situ kan pada saat asesmen awal saya memetakan anak yang mereka sukanya itu di visual, kinestetik maupun auditori, dan itu dengan media itu saya kira mewakili gitu, untuk dapat memberikan pembelajaran yang menarik. Mungkin itu beberapa langkah yang akan saya lakukan gitu. Ya, bagus itu Bu. Jadi Bu Aira akan membuat pembelajaran itu lebih menarik ya, melalui adanya pemutaran film ya, video berupa film yang diangkat atau diadaptasi dari novel atau cerpen gitu ya Bu ya. Seperti itu. Ya, oke. Dan sebelumnya juga Bu Aira sudah melakukan diagnostik, asesmen diagnostik ya, yang bisa melihat minat belajar siswa itu ada di kategori kinestetik, yang visual atau auditori. Itu bagus Bu, sudah bagus. Rencananya Ibu sudah bagus seperti itu. Nah, sekarang bagaimana indikator keberhasilan dari rencana metode pembelajaran yang Ibu tadi paparkan kepada saya itu dikatakan berhasil? Oke. Apa ya? Mungkin kalau ini kan goalnya gitu ya, siswa dapat membuat cerpen dengan runtut gitu ya. Jadi tujuan pembelajarannya seperti itu. Jadi di sini mungkin anak dapat membuat cerpen, kan unsur intrinsik itu ada sekitar 10 atau 11 gitu ya. Jadi di sini anak dapat membuat cerpen
dengan kategori sangat baik apabila dapat mengungkapkan unsur 11 unsur intrinsik gitu. Lalu yang kedua, anak dikatakan anak bisa membuat cerpen dengan kategori baik apabila dapat membuat cerpen dengan mengemukakan 6 unsur intrinsik cerpen. Lalu yang ketiga, siswa dapat membuat cerpen dengan kategori cukup apabila dapat mengemukakan 3 unsur intrinsik cerpen. Mungkin itu jadi goalsnya itu setelah Bu Aira menayangkan sebuah film sebuah video yang diangkat dari cerpen, goalnya itu murid bisa membuat cerpen sendiri ya Bu ya. Nah, apabila murid sudah bisa membuat cerpen dengan memasukkan ke-11 unsur intrinsik tersebut, maka murid tersebut bisa dikatakan kompeten atau sangat bagus seperti itu ya. Oke. Ya, rencananya sudah baik Bu. Nah, sekarang kira-kira menurut Bu Aira dari rencana aksi tersebut, apakah akan ada kendala nih yang akan menghambat terlaksananya rencana aksi tersebut? Iya, oke. Apa ya? Jadi kendala itu pasti ada gitu ya, dari di setiap katakanlah kehidupan gitu. Jadi mungkin kendalanya di sini kalau misalnya penayangan YouTube itu katakanlah atau infokusnya di sini terpakai karena di sekolah saya terbatas infokusnya gitu. Nah mungkin alternatifnya saya akan men-share ke media WhatsApp, grup WhatsApp kelas gitu. Nah di sini mungkin kendalanya anak tidak memiliki kuota. Nah itu kan anak kesulitan untuk membuka tayangan video tersebut. Mungkin itu kendala yang kemungkinan akan terjadi. Nah, jadi kendalanya itu ada di sarana ya Bu ya? Ya, sarana prasarana seperti sarana terbatas dan murid yang kuotanya tidak memiliki atau bahkan tidak memiliki HP itu ada. Nah, ketika Ibu sudah bisa mencanangkan kendala tersebut akan terjadi, apakah Bu Aira mempunyai alternatif nih? Alternatifnya bagaimana agar rencana aksi tersebut tetap berjalan, tetap terlaksana? Mungkin kalau misalnya alternatif yang saya persiapan itu tidak bisa dilaksanakan, ya mungkin dengan cara manual gitu, menggunakan buku paket gitu. Jadi di sana anak membaca sebuah katakanlah cerpen di situ. Jadi anak disuruh untuk menganalisis cerpen tersebut. Dan dengan begitu, dengan apa yang mereka dapat dari itu, di sini saya menugaskan untuk membuat cerpen dengan pengalaman masing-masing. Mungkin itu ya. Kira-kira masuk gak itu? Ya, bisa sebagai alternatif solusi dari kendala yang akan dihadapi ya, oke Bu ya. Nah, apakah ada seseorang nih yang akan Ibu libatkan untuk membantu Bu Aira dalam melaksanakan rencana aksi tersebut? Oke, kebetulan saya ada tim MGMP Bahasa Indonesia gitu. Ada grupnya juga gitu Pak. Mungkin di sini saya akan mengajak Ibu Olis gitu ya. Guru Bahasa Indonesia, partner saya di Guru Bahasa Indonesia gitu. Jadi dia pasti tidak berkeberatan untuk membantu saya. Oke. Semoga rencana aksi Bu Aira yang sudah Ibu rencanakan tersebut bisa dilaksanakan. Untuk kendala terkait sarana prasarana yang kurang memadai itu semoga tidak terjadi ya Bu ya. Jadi ketika Bu Aira ini pakai sudah tersedia ada infokusnya. Dan ketika kuota kendalanya ada di kuota, murid yang tidak ada bisa diatasi mungkin dengan melihat bersama-sama dengan kelompok dalam kelompok gitu ya Bu ya. Jadi cukup satu HP beberapa orang mungkin bisa seperti itu. Nah, sekarang rencana aksi Bu Aira yang sudah Ibu rencanakan tersebut kapan nih akan mulai dilaksanakan ya Bu ya? Oke.
Untuk memahami unsur-unsur intrinsik itu kan tidak cukup satu pertemuan ya. Jadi insya Allah saya akan mulai di minggu ini. Oke Bu Aira, semoga rencana aksi yang akan Bu Aira lakukan tersebut berdampak positif terhadap murid Bu Aira, sehingga murid-murid Bu Aira mempunyai minat belajar yang tinggi, lebih antusias, lebih aktif dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia ya Bu. Terima kasih Bu Ren. Iya. Bu Aira nih, tadi kan kita sudah melakukan percakapan ya. Iya. Bu Aira mendapatkan apa nih dari proses percakapan yang tadi sudah kita laksanakan? Oke. Awalnya mungkin saya bingung ya Bu ya tadi, harus bagaimana gitu. Tapi seiring berjalannya percakapan ini gitu, di sini saya memiliki solusi gitu terhadap kegalauan saya bagaimana untuk memberikan pembelajaran yang menarik bagi siswa di kelas terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Mungkin itu Bu. Iya. Terima kasih Bu Aira sudah berbagi ceritanya kepada saya. Apabila nanti ke depannya memerlukan support lagi, bisa hubungi saya. Siap, ya Bu Aira ya. Terima kasih Bu Aira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ibu, barusan sudah melaksanakan proses coaching. Bagaimana nih prosesnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah. Ada pertanyaan berarti Bu ya setelah proses coaching. Di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah Ibu sudah didapatkan pada saat proses coaching itu terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu? Ya, tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan menerapkan alur cerita ya Pak ya, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi Bu Aira sebagai coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan atau memancing melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik dari penjelasan barusan yang Ibu sampaikan, Ibu sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta ya Bu. Nah ini sesuai dengan apa yang saya amati Bu, ada beberapa catatan. Ibu tadi sudah berhasil benar menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu pertama menanyakan tujuan kepada coaching, lalu mengidentifikasi permasalahan dari masalah yang dihadapi oleh coaching. Kemudian Ibu Riani juga mengajarkan mengidentifikasi permasalahan dari masalah yang dihadapi coaching untuk berpikir dan membuat rencana aksi, dan juga Ibu rencana aksi ke depan ya Bu ya. Ibu juga udah membuat rencana aksi memancing coaching. Tadi itu memancing coaching untuk berpikir ke depan, melaksanakan perencanaannya ke depan juga seperti itu. Tadi Ibu sudah berhasil seperti itu. Setelah membuat rencana aksi, lanjut Ibu udah menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coaching, dan juga sudah terlihat agar rencana aksi itu bisa dilakukan dan berjalan dengan baik. Nah, catatan saya Bu, Ibu tadi mendengar Bu Riani dengan coachingnya, Ibu itu sudah fokus, sudah hadir penuh, sudah mendengarkan aktif, dan menurut saya Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, sesuai dengan kata kunci dari coach ya Bu ya, yang disampaikan oleh coach. Nah Bu, kedepannya kira-kira Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan kedepannya setelah melakukan proses coaching ini, tentunya melalui alur tirta ya Bu ya. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, tentunya saya ingin lebih memahami lebih jauh ya Pak ya, ingin memahami lebih dalam terkait alur tirta, coaching dengan menggunakan alur tirta, sehingga saya bisa menerapkannya ketika proses pembelajaran saya di kelas. Saya bisa menerapkannya dengan murid saya, ataupun saya bisa menerapkannya dalam membantu ya Pak ya, dalam membantu permasalahan dari rekan sejawat. Bagus, mantap. Berarti apa yang sudah dijelaskan barusan memang hal-hal yang nantinya insya Allah kemudian hari bisa dilaksanakan ya Bu. Sudah bagus Bu, terima kasih atas waktunya hari ini. Pada kesempatan hari ini mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan Ibu juga sukses nanti ke depannya melaksanakan proses coaching kembali dengan alur tirta yang Ibu harapkan kompetensinya. Terima kasih Bu, saya tutup ya percakapan kali ini.
Sekali lagi terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi simulasi praktik penerapan coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Jam berapa? Sedih. Aku harus di bensin tahu Pak. Udah belum, Pak?